bukan karena kita pulang pergi Indonesia Israel, tapi janji itu karena iman kita kepada Tuhan. Aplikasi praktis dari kita keluaran buat kita yang pertama adalah sebagaimana bangsa Israel dibebaskan, dikeluarkan bukan hanya dari perbudakan Firaun, tapi juga pembebasan dan penyelamatan bangsa Israel itu juga bermakna pembebasan mereka dari dosa. Selain Bapak Ibu. Bukan hanya secara jasmaninya pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Itu bukan hanya pembebasan secara jasmania, tapi pembebasan dari dosa juga. Mereka alami sesudah. Sama. Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari belenggu dosa, dari keterikatan dosa, tapi juga Tuhan bisa membebaskan kita secara ekonomi. Tuhan bisa juga membebaskan kita dari sakit penyakit. Tuhan pula bisa membebaskan kita dari keterpurukan. Dua kita dapat pembebasan dari Tuhan. Pembebasan dari dosa, pembebasan dari persoalan pergumulan, bahkan juga dari sakit penyakit. Maka untuk itu, kita harus makin menanjakan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajar untuk mempercayai Tuhan. Mempercayai pemeliharaan Tuhan sangat sempurna dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan dipelihara dan dijaga Tuhan pada malam hari, Tuhan pimpin mereka dengan tiang api. Tuhan terangi jalan hidup mereka di malam hari. Kalau pagi siang hari, mereka lindungi mereka dengan tiang awan. Aplikasinya buat kita, saudara. Waktu persoalan pergumulan kesukaran datang menghampiri kita, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang pada dukun. Karena Tuhan punya banyak cara menyelamatkan kita di pagi hari, siang sampai sore, melindungi kita di malam hari. Maka tidak salah kalau Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19, segala perkara dapat kutanggung. Segala jenis persoalan, pergumulan, kesukaran, penderitaan apapun orang percaya bisa menanggungnya, artinya bisa menghadapinya, bisa keluar dari masalah itu. Karena Tuhan kita punya kuasa memberikan kita kekuatan penghiburan keluar dari masalah itu sendiri. Bapak Ibu, semakin bertambahnya firman Tuhan yang kita pahami, yang kita renungkan, ini harus makin memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan penghiburan untuk kuat dan tegar menghadapi masalah. Karena saya menemukan beberapa contoh, Bapak Ibu. Sangat saya sayangkan. Sudah banyak baca firman Tuhan. Sudah banyak pula mempelajari firman Tuhan. Sebanyak itu pula firman Tuhan yang sudah dikotbahkan kepada orang lain. Tapi dikala dia menghadapi masalah, persoalan, pergumulan dalam pekerjaannya, jenggot sesudah, lari, menghindar. Berarti kan ada yang salah kan? Artinya firman Tuhan yang dia baca, yang direnungkan, yang dipelajari, yang diajarkan, tidak dihidupi. Tidak dipraktekkan. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu, saudara. Semakin banyak firman Tuhan yang kita pahami, yang kita mengerti, yang kita baca, maka itu harus meningkatkan daya tahan iman. Daya tahan mental menghadapi masalah dan persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Firman itu nggak boleh hanya sekedar menghibur orang lain. Tapi kita lupa bahwa firman itu juga bisa menghibur kita.
Itu bukan mentalitas anak Tuhan itu. Ketahuilah sesuatu. Semakin banyak firman Tuhan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jangan lupa, Tuhan tidak berhenti hanya mengajarkan kita firman Tuhan secara teoritis, tapi Tuhan juga akan di waktu yang bersamaan. Atau sebaliknya, Tuhan mau menguji juga pemahaman pengetahuan firman Tuhan yang kita pahami, yang kita baca, yang kita renungkan itu lewat apa? Penderitaan, kesukaran, persoalan, tantangan hidup dalam pekerjaan. Kita bisa mengandalkan Tuhan enggak? Masih bisa percaya Tuhan enggak? Karena saya menemukan loh Bapak. Tahu banyak firman Tuhan. Tapi waktu dia mengalami perlakuan yang tidak adil di kantornya, langsung menyerah. Kalau berserah lumayan. Menyerah. Pak Tony emang beda ya Pak Tony? Menyerah dengan berserah. Beda. Beda jauh itu. Menyerah itu artinya lari dari Tuhan. Menghindar dari Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Intinya. Menyerah. Dan itu bukan model anak Tuhan. Maka yang harus kita lakukan berserah. Semakin mempercayai Tuhan. Bergantung total kepada Tuhan. Dikala persoalan pergumulan, tantangan itu datang. Sama Bapak Ibu. Semakin banyak firman Tuhan yang Tuhan ajarkan buat saya. Saya rasakan betul. Semakin banyak juga pengalaman-pengalaman pembentukan dari Tuhan yang Tuhan izinkan saya alami. Lewat kesukaran, lewat persoalan, lewat pergumulan sekalipun. Tapi Bapak Ibu, saya tetap mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, persoalan, pergumulan itu datang. Saya tidak lari dengan menyerah. Enggak, tapi berserah. Malulah kita jadi hamba Tuhan. Tahu banyak firman Tuhan, tapi tidak makin lebih dewasa menghadapi masalah. Karena saya seringkali dapat kritikan-kritikan, loh Pak Tony, kok bisa ya Pak ya? Hamba Tuhan Pak. Sarjana teologi ya Pak. Master teologi ya Pak. Doktor teologi ya Pak. Tapi nggak punya iman. Nggak punya kemampuan. Nggak mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan. Itu kan aneh. Berarti imannya omong-omong alias omong kosong itu. Imannya tidak ada. Saya menemukan ada seorang bapak. Dia nggak belajar Alkitab panjang dan lebar seperti kita bapak ini. Enggak. Dia bukan sarjana teologi. Tapi tahukah saudara? Waktu tahun yang lalu dia di PHK dari perusahaannya. Nganggur dia 1 tahun. Dalam 1 tahun ini, dalam 1 tahun itu, dia kirim lamaran sana sini. Nggak ada yang terima. Bahkan sampai dia minta tolong Pak Tony, tolong doakan Pak ya, saya udah nganggur 1 tahun Pak. Dan kalau bisa Pak Tony, ada kenalan teman Pak Tony yang bisa berikan saya pekerjaan, saya sangat berharap Pak Tony, dia bilang. Oh, saya akan coba. Tolong Bapak kirimkan ke saya lamaran Bapak. Karena samping kita berdoa Pak, kita juga harus bekerja, saya bilang. Kita kerja sama-sama ya Pak ya. 1 tahun loh Bapak Ibu. Karena 1 tahun itu nggak ada pemasukan. Seluruh isi rumahnya terjual hanya untuk beli beras. Bayangin. Karena nggak ada pemasukan. Istrinya juga nggak kerja. Seluruh isi rumah mereka dijual untuk beli beras. Tapi bagi saya yang menarik iman keluarga ini. Di tengah-tengah kesukaran itu, dia tidak putus asa. Berharap menanti jawaban Tuhan. Dan akhirnya apa? Doanya
pergumulannya ditolong Tuhan juga. Sekali lagi, masa sih jemaat lebih punya iman yang hidup dibanding kita? Gimana ceritanya Bapak ini? Itu aplikasi penting dari kitab Keluaran, mempercayai Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. 10 hukum Taurat menjadi standar, aturan baku, supaya hidup bangsa Israel itu memiliki standar yang sama seperti Tuhan. Supaya kehidupan bangsa Israel itu memiliki standar yang tinggi, baik hubungannya dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Maka diaturlah itu dengan 10 hukum Taurat. Apa aplikasinya buat kita dari hukum Taurat itu Bapak Ibu? Masih enggak berlaku buat kita? Masih lah. Kan gak ada yang digugurkan, gak ada yang dihilangkan itu oleh Yesus. Bahkan perjanjian baru, bahkan para rasul gak ada kan. Bahkan diberikan pemaknaan yang lebih dalam dan lebih luas buat kita. Arti praktek daripada 10 hukum Taurat itu. Salah satunya apa? Menjaga kekudusan bukan hanya hari Minggu. Walaupun dalam salah satu isi hukum Taurat itu, di sana menekankan tentang pentingnya beribadah pada hari Minggu. Kan gitu. Atau pada hari Sabat. Tapi diperluas pemaknaannya di era perjanjian baru. Bahwa ibadah itu tidak hanya hari Minggu. Tapi setiap saat. Bahkan alat yang kita pakai untuk beribadah itu bukan harus ke gereja. Tapi tubuh kita menjadi persembahan atau bait Allah. Maka di situ kita perlu menjaga kekudusan totalitas hidup kita. Setiap waktu, setiap hari. Bukan hanya pada hari Minggu. Aplikasi yang berikutnya adalah kita harus menjadi umat yang diutus. Artinya, sebagaimana Tuhan dipanggil dan diutus untuk membebaskan umatnya dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ini mengingatkan kita orang-orang percaya, khususnya Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan. Mari, kita telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Maka mari kita setia mengakhiri panggilan kita sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Sekalipun ada tantangan seperti yang dialami oleh Musa kan, tapi di tengah-tengah tantangan yang kita alami itu pun Tuhan jelas juga memberikan kuasanya, penyertaannya untuk membebaskan Bapak, Ibu, dan saya. Untuk itulah ditegaskan dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, khususnya ayat 20 kali bagian terakhir. Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Dan itu Tuhan nyatakan jelas. Tuhan menyertai bangsa Israel itu sampai di tanah perjanjian. Sama. Kita yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan juga janji yang sama. Tuhan bertanggung jawab menyertai. Tuhan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan keperluan kita. Asal kita setia, taat sampai akhir dalam menjalankan tugas benar kita. Hal yang terakhir disinggung sebagai bagian aplikasi penting daripada kita keluaran ini buat kita adalah hidup dalam komunitas ibadah. Ini yang ditunjukkan oleh Tuhan pentingnya mendirikan kemah suci. Atau bait Allah atau gereja kan itu. Tujuannya, penekanannya, kemah suci atau tempat ibadah itu menjadi kesempatan bagi orang Israel untuk datang kepada Tuhan walaupun masih harus diwakili oleh para imam. Doa permohonan mereka kan gitu. Nah, kalau kita tarik ini kepada aplikasinya kepada kita, kemah suci atau ibadah masih penting kan buat kita setiap hari Minggu. Tapi juga jangan lupa, rumah kita tiap-tiap hari bisa kita pakai juga menjadi kemah suci. Untuk beribadah di dalam ruang keluarga-keluarga kita. Bahkan dalam saat teduh kita. Masih bisa kita juga pakai. Rumah kita tempat untuk bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, aplikasinya apa? Kemah suci itu tidak hanya menyangkut bangunan yang mati. Kemah suci itu juga artinya apa adalah hidup kita sendiri, tubuh kita sendiri harus menjadi persembahan yang sejati, artinya yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita perlu menjaga
kekudusan dan kesucian totalitas tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dimanapun dalam situasi apapun, di kantor, di rumah gitu ya, untuk harta menjaga kekudusan dan kesucian. Karena itu karena tubuh kita ini menjadi kemas suci Tuhan juga, untuk kita berkomunikasi, menyembah Dia, memuliakan Dia, dan meninggikan Dia. Termasuk bagi saudara, para pengusaha, profesional, jadikan tempat pekerjaan saudara-saudara itu menjadi kemas suci untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Caranya gimana? Lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Berarti waktu kita bekerja, standar kita jangan hanya sekedar absen pagi, lalu nanti absen sore pulang. Tapi selama dia di kantor nggak melakukan apa-apa, nggak mengerjakan apa-apa, nggak begitu maksudnya. Kalau kita absen pagi, lalu absen sore, maka dari pagi setelah kita absen pagi sampai absen sore ada yang kita kerjakan, ada yang kita hasilkan, ada yang kita produk selama kita di kantor. Kan itu maksudnya. Maka itu bagian daripada standarisasi seperti yang Tuhan minta. Lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Jadi bos kita di kantor itu sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan. Owner yang sesungguhnya itu Tuhan. Kalau kita punya bos manusia, itu hanya sebagai alat Tuhan aja. Tapi berdasarkan kita sebagai profesional pengusaha, kita harus bekerja untuk Tuhan. Sama seperti hamba Tuhan. Ya, Tuhan yang jadi bos kita. Maka waktu kita melayani saudara sebagai hamba Tuhan, harus kita berikan pelayanan yang terbaik. Nggak boleh ala kadarnya, asal-asalan. Nggak boleh. Harus yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya kira itu aja Bapak Ibu.